Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan. Ya, dengan nikmat kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk beramal soleh, untuk memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini ada umat-umat manusia ini ya Allah Subhanahu wa taala sudah panggil duluan sebelum kita. Ya, sebelum kita ini sudah dipanggil duluan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati iman. Ya, untuk menikmati iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena iman ini adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Sangat istimewa sekali. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar, ya, di saat nanti tidak ada orang yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, emak ayah kita, keluarga kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum al-yawm? Nampak segar-segar ya. Alhamdulillah ya. Gimana keadaan iman kita hari ini? Alhamdulillah ya. Hal gunaka min halawatil iman? Nampaknya manis-manis iman sudah didapatkan? Ini nanti bisa dideteksi nanti. Bisa dideteksi nanti ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ta'rif iman ya kan? Kemarin ta'rif iman yaitu diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, lalu bil amal bil jawarih atau bil arkan ya. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini kan adalah perkara yang sangat penting. Seperti yang kita sering ulang-ulang, kalau Allah Subhanahu wa taala nanti kita memanggil kita, lalu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak membawa harta, kira-kira Allah marah enggak? Enggak marah ya. Kalau nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak punya mobil mewah, kira-kira Allah marah? Enggak ya. Kalau nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak memiliki wajah yang ganteng atau yang cantik, kira-kira Allah marah? Enggak. Apalagi kira-kira? Kalau nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita enggak punya titel. Nah, punya titel MA, profesor dan segala macamnya itu, kira-kira Allah marah enggak? Enggak marah. Tapi kalau ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak punya iman, maka ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Walaupun orang itu baik kan. Baik kali. Suka bantu orang ya, suka ya berbuat kebaikan yang kita istilahnya kalau manusia ini senang dengan dia. Tapi belum tentu ya Allah itu senang. Sebaliknya kalau kita beriman, mungkin ada orang yang enggak suka. Ada orang enggak suka.
tapi Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita, cukuplah. Nah, itu menjadi fondasi kita untuk terus bertahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tanyakan iman ini istimewa enggak? Istimewa. Ya. Kalau kita tanyakan sangat-sangat istimewa. Ya. Kalau dihargakan, bisa enggak kira-kira orang itu menghargai atau dimaterikan dengan sesuatu materi dunia, bisa enggak untuk membeli iman ini? Enggak bisa. Ya. Bahkan tidak ada sekolah untuk meraih iman. Enggak ada sekolah. Kalau hari ini kita tanyakan, berapa miliar orang di atas permukaan bumi ini? 7 miliar kurang lebih, ya. Itu informasi yang terbaru, ya. Ditanyakan berapa orang yang beriman kepada Allah? Ternyata sedikit sekali. Banyak lagi manusia-manusia di sana nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas ustaz-ustazah keliling dunia untuk memperkenalkan iman. Ajak kepada iman. Karena nggak ada sekolah di sana khusus untuk mendapatkan iman. Masya Allah. Masya Allah. Izin saya. Jadi tidak ada sekolah yang apa? Yang untuk meraih iman itu tadi. Bahkan tidak ada ijazah yang menerangkan tentang iman. Dapat ijazah detailnya. Sekolah apa berarti? Kalau ada predikatnya berarti SPI, Sekolah Pendidikan Iman. Udah ada? Belum ada ya. Ada? SPSI ya? SPDI, FSDI. Pendidikan Islam. Karena ini pendidikan iman. Maka tidak ada harga atau materi dunia yang bisa digunakan untuk membeli iman. Bahkan tidak bisa diwarisi dari ayah yang soleh sekalipun. Kayak lagu ya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an itu dalam surah apa? Surah Hud. Cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk berangkat dengan perahu tadi. Tapi ada anaknya satu tadi beranggapan bahwa kalau dia naik gunung yang tinggi itu akan aman. Padahal saat itu tidak ada tempat yang aman kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Nuh tadi untuk naik ke perahu tadi. Akhirnya apa? Tenggelam. Jadi masalah iman tak bisa diwarisi. Kalau orang ini tahun-tahun 90-an tahu dengar Nagurehan ya. Jadi iman ini, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesadaran kita untuk menerimanya yang pertama. Lalu ikhtiar untuk kita mendapatkannya. Lalu ikhtiar kita untuk apa? Untuk menguatkannya. Jadi ikhtiar pertama menerima. Yang kedua apa? Mendapatkannya. Lalu yang ketiga menguatkannya. Maka ada istilah apa? Al-iman kata para ulama. Al-Imam Baihaqi mengucapkan apa? Al-imanu kasyajarah. Iman itu seperti pohon. Kalau seandainya hari-hari dia tak disiram, cobalah nanam rambutan, nggak pernah disiram. Musim kemarau pula. Musim kemarau, apa yang terjadi?
sikit-sikit layu, langsung tewas. Langsung tewas. Sedangkan apabila di hari-hari dipupuk pakai pupuk urea, pupuk kandang, dan pupuk apa punya ya, disiram hari-hari, dirawat, dipegang-pegang dia pohon itu, maka insya Allah akan tumbuh dengan subur. Begitu juga iman. Hari-hari kita harus cerita tentang iman nih. Kalau kita yang suka bola ya kan, hari-hari cerita gimana Muhammad Salah hari, apa dia salah hari ini. Ya terbayang ya kan, gimana dia cara nendang dan segala macamnya. Hari-hari nampak. Kenapa? Hari-hari itu yang dilihat. Lihat YouTube itu lagi, lihat YouTube itu lagi. Maka hari-hari kita cerita, waktu duduk di ngopi ya kan, apa yang perkara yang kita bahas hari ini, gimana kadar iman kita hari ini. Masya Allah. Ceritakan hari-hari dengan anak kita waktu pulang gitu kan, waktu pulang itu ceritakan. Bagaimana kemarin, Masya Allah, kita sudah mendengarkan dari Bunda Eli kemarin kan, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kedekatan orang tua itu sama anak itu nggak bisa jauh-jauh memang, nggak bisa dipisahkan. Anak itu makin dibiarkan, makin merajalela dia. Dia nggak tahu arahnya kemana. Kita yang mengendalikan. Yang terakhir masalah bagaimana masalah mengendalikan masalah hati. Ya pentingnya kita tanamkan iman dari kecil-kecil ini, kita ceritakan tentang iman ini tadi menjadi pondasi. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang nggak cocok untuk dilihat langsung. Tapi kalau enggak udahlah. Ya, lihat bahayanya kemarin ya Allah, naudzubillah. Ya. Maka beliau dengan umur sekian tadi, tapi masih semangat untuk menyampaikan. Setelah setelah acara kemarin begitu nampak capek beliau, dalam keadaan kurang sehat juga kan, tapi masya Allah waktu beliau menyampaikan dari hati beliau kan, bagaimana istilahnya dengan sisa-sisa umur saya yang udah istilahnya sampai hampir tua renta ini masih semangat untuk menyampaikan tentang pentingnya ini tadi, ilmu dan pengetahuan tentang parenting itu tadi. Masya Allah. Gimana kemarin Ustaz? Merasa terpukul nggak kira-kira? Kalau nggak merasa, nggak tahu lagi dah. Perlu dipukul pakai balok satu-satu baru terasa ya. Gimana terpukulnya? Hari ini mungkin kita ya itu tadi merasa ingin mudah, ya mudah. Balah biar nggak diganggu mau belajar nih, kasih HP ya, tanpa dikontrol dan segala macamnya. Masya Allah. Itulah pentingnya kita terus merawat ini tadi. Yang pertama menerima, mendapatkannya, lalu menguatkannya. Kan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menanamkan cahaya itu dalam setiap kalbu kita. Sejak kapan? Sejak ruh itu ditiup. Bahkan kita dulu pernah berjumpa, ya pernah dikumpulkan, yang berjumpa dalam alam ruh, dan pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Semua umat ini yang ada di permukaan bumi ini yang 7 miliar lebih itu tadi, kurang lebih tadi, itu sudah menyatakan qalu bala, syahid. Maka dengan proses itu tadi sudah ada cahaya, ya kemudian terlahir dalam perjuangan ibunda kita, ya, sampai terlahir, ya sehingga Nabi menegaskan, ya seperti sering kita ulang-ulang, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi cahaya itu sudah ada dalam hati kita. Udah ada terpancar di dalam hati kita. Tinggal nanti itu tadi. Fa abawahu hawmidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi nanti lingkunganlah yang mempengaruhi. Ini yang seperti kita ulang-ulang terus ini. Karena udah pembahasan iman itu pembahasan iman. Sampai nanti insya Allah kita akan satu kitab. Sampai hari ini belum jumpa Ustaz kitabnya tadi. Ya kan? Jadi nanti pembahasan lebih duduk dia, ya kan? Karena kita akan membahas beruntun, ya beruntun. Sampai hari ini kemarin saya coba di Google, coba beli itu pakai istilah PDF-nya itu,
tapi enggak juga tersedia. Wallahu a'lam bagaimana. Tapi insyaallah nanti akan kita cari lagi sehingga nanti kita akan membahas ini dengan sistematis. Maksudnya kalau kita kan dengan modul-modul itu lebih enak dia. Nah, enggak kemana-mana nanti diulang lagi. Tapi masalah iman itu ya bang, cerita tentang Allah, cerita tentang Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja tentang masalah iman ini. Maka ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sudah ada fitrah dalam hati kita ini, berarti sudah ada koneksi. Sudah ada koneksinya. Tinggal kita mau nggak nyambungnya. Tinggal kita mau nggak nyambungnya. Ibaratnya kalau kita sudah punya HP, kita beli HP Samsung atau Vivo dan segala macamnya, kita nggak beli kartunya. Kira-kira bisa nggak terhubung sama WA? Ya masuk grup sekolah SDIT misalnya kan? SDIT bisa nggak terkoneksi kita masuk ke dalam itu? Nggak bisa. Jadi harus ada cara kita untuk mengkoneksikannya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi itu di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita nanti mengaktifkan sinyal iman itu bisa digunakan dalam kehidupan. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Maka fitrah itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan apa? Kecenderungan manusia itu untuk mencari Tuhan, untuk beragama. Siapa saja, dia ada perasaan di dalam hatinya nih menanyakan. Ya kan? Siapa Tuhanku? Siapa yang memberikan kehidupan ini gitu. Walaupun dia bukan orang Islam, bukan orang beriman, tapi mereka ada kecenderungan untuk itu. Makanya itu tadi tergantung di mana dia mungkin hidup kalau kita di Indonesia nih di Sumatera lah kita bilang. Hidup kita di daerah Pak. Tahu Pak? Pak Barat. Kalau kita Sidi Kalang naik lagi ke kiri itu ya mayoritasnya itu adalah orang-orang non Islam. Tinggal kita hidup di situ dari kecil dan segala macamnya dinampakkan, ya kan? Dinampakkan keadaan-keadaan yang tidak ada berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jadilah ya macam-macam lah kita keadaannya di sana. Ya, istilahnya kalau kita hari ini di sini makanan yang paling misalnya menjijikkan itu adalah B2, tapi kalau di sana makanan paling lezat. Asbab apa? Asbab lingkungan. Ya hari ini ya Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita nih menjadi orang-orang beriman. Tapi kita akan bertemu dengan teman. Akan bertemu dengan guru, akan bertemu dengan sahib. Ya siapa saja kita akan bertemu, maka ini akan juga mempengaruhi. Kalau tidak ada istilahnya kita ceritakan tentang iman, tidak ada kita bahas tentang iman, bahkan kita tak peduli tentang keimanan kita, maka sedikit demi sedikit akan terkikis. Bahkan yang bahayanya lagi apa? Kalau tak pernah cerita tentang iman ini, dia akan melemah. Ketika melemah ini datang hawa nafsu. Ini akan ditunggangi oleh setan sehingga kita bisa tergelincir dari iman. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penting bagi kita mengkondisikan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Buat halaqah iman, ceritakan tentang baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan tafsir-tafsir. Di dalam rumah kita. Ada istilahnya apa? Ta'lim rumah. Harus dihidupkan ini. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa udah cukup sekedar cerita-cerita saja. Tapi lupa kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala
ya, memberikan cahaya-cahaya iman itu kepada orang-orang yang dulu mungkin menentang Islam. Asbab daripada ta'lim rumah ini bisa mendapatkan hidayah. Kisah siapa nih, Bro? Kisah Sayyidina Umar yang paling apa tuh? Fenomenal ya. Paling terkenal, paling viral. Ya. Asbab apa? Ta'lim rumah. Hari ini siapa ustaz-ustaz yang buat ta'lim rumah? Ada duduk 15 menit dibacakan kisah sirah nabawiyah mungkin. Kemarin Bunda Eli sampaikan itu juga ya. Maksudnya ada duduk halaqah, memang duduk khusus itu ya untuk cerita tentang keimanan ini. Dibacakan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah-fadilah dan keutamaan. Sehingga apa? Sehingga cahaya itu masuk terus ke rumah kita. Masuk terus rumah kita. Karena nggak bisa kita bentengi, ya kita bisa bentengi 24 jam anak kita tuh nggak bisa. Dia akan ya bergaul dengan teman-temannya dan segala macamnya, sehingga apa? Sehingga akan terpengaruh. Tapi kalau dia sudah ada pondasi, dah istilahnya kalau sedikit aman, belum aman juga, tapi sedikit aman. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pertanyaan terbesar adalah bagaimana kita dapat menyadari, ya, mengetahui dan memastikan bahwa dalam diri kita ini masih ada iman. Gimana coba? Mengetahui, menyadari, ya, memastikan bahwa di dalam diri kita ini masih ada iman. Atau jangan-jangan kita hanya sekedar pakai peci, pakai kopiah, pakai koko, dan segala macamnya, tapi enggak ada. Apakah cukup dengan mengatakan bahwa kita ini sudah beriman? Seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah apa? Surah Al-Hujurat. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Mereka mengatakan, ya, orang-orang Badui itu mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami beriman. Tapi Allah katakan apa? Qul lam tu'minu. Kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk. Iman itu ke dalam hati. Jadi connect dengan kemarin pengertian kita bahwa pertama diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, lalu beramal bil jawari atau bil arkan. Connect, ternyata bukan hanya sekedar bicara-bicara aja, bukan hanya sekedar, kalau bahasa orang Jakartanya, bukan sekedar omong doang, ya kan? Mengatakan kita sudah beriman, tapi bagaimana, ya, kita masih harus mengkonfirmasi. Nah, istilahnya mengkonfirmasi iman itu, yaitu dengan hati. Kalau kita hari ini ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, datang orang hari ini, ya, datang kemari mengatakan saya ini orang Islam, sudah beriman. Kira-kira percaya nggak? Percaya. Kan dengan pakai peci dia, pakai baju koko, baju putih, atau pakai jalabiah, dia baca Fatihah. Oh, baca Qur'annya pasti. Kira-kira yakin nggak kita dia itu orang Islam? Yakin ya kan dengan penampilan. Tapi hari ini ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT sudah banyak misionaris yang bisa baca Quran ternyata. Sudah bisa baca Quran, paham tafsirnya, bukan hanya sekedar bisa baca. Paham tafsirnya. Kalau masalah fikih itu sudah dalam mereka kaji. Sudah dalam mereka kaji, luar biasa. Ada sekolahnya khusus, sekolah misionaris itu. Untuk apa mereka? Untuk melemahkan agama Islam itu. Tapi lupa mereka bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kalau kita kan nggak ada. Nahkumu bizawahir. Kita ini menilai dengan zahirnya saja.
Wallahu yatawalla as-sarair. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu untuk menjelaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu belum beriman. Jadi harus ada konfirmasi dengan dari ucapan itu dikonfirmasi dengan dikonfirmasi dengan hati. Maka itulah kita dalam meyakini seseorang itu sudah beriman, ya kan? Kalau dia sudah beriman kan sudah Islam, ya otomatis kalau dia sudah meninggal, otomatis dia akan nanti mendapatkan apa? Fardu kifayah seperti orang-orang Islam. Itu konsekuensinya, ya kan? Tapi kita nggak tahu di dalam hatinya. Saya lihat pernah dengar Pak Ustadz, dia itu mengatakan bahwa sholat itu nggak ada di dalam Islam. Berarti apa hukumnya sudah? Kira-kira masih disolatkan nggak? Tapi kalau dalam masyarakat kita, kenapa? Menghukumi kepada sebelum-sebelumnya dia nampaknya macam-macam Islam, macam-macam orang macam orang-orang beriman. Tapi kalau sudah keluar ucapan seperti itu sudah menjadi keluar dari Islam, keluar dari iman, dan dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan apa yang harus dilakukan seperti orang-orang beriman tentang Islam. Gimana cocoknya? Masukkan dalam goni. Taruh batu kan biar nggak muncul lagi ya. Kalau muncul agak kasih pirana lebih cocok lagi. Maka dari itu ya sudah kita ya menjelaskan bahwa harus connect dalam hati ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang tahu hati seseorang itu, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dengan ciri-cirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat kedua. Apa ayat itu? Al-Anfal ayat kedua. Sering ayatnya dibacakan. Innamal mu'minun, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Khusus pada ini adalah huruf adatul khasmi. Apa itu? Huruf pembatasan. Jangan hanya ngomong-ngomong doang gitu, ya kan? Tapi nggak nampak. Maka Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minun, pakai innama ini ada batasannya. Maka kalau dilihat dari adanya innamas, sungguh ciri orang-orang yang memiliki keimanan itu hanyalah dibuat di situ adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa arti wajilat qulubuhum ini? Bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Ini coba nih Ustaz Sada, coba rasakan ketika saya sebutkan Allah. Ada yang bergetar kira-kira? HP yang bergetar Ustaz ya, karena ada masuk pesan ini. Maka orang-orangnya ini sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu ternyata ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala hatinya akan bergetar. Maka dikonfirmasi di dalam hati kita ini sudah ada qalbu, di dalamnya dikonfirmasikan.
Berapa kali kita mendengarkan kalimat Allah dalam sehari semalam? Wah, banyak sekali, minimal 5 kali panggilan azan. Kalimat yang pertama apa dalam azan itu? Allahu Akbar. Kalimat pertama Allahu Akbar. Ya Allah Subhanahu wa taala gunakan apa? Telinga untuk mendengar. Kalau orang nggak punya telinga, misalnya dia tuli, bagaimana dia mengkonfirmasinya? Ya, syarat. Lalu dengan apa? Melihat gerakan orang lain. Kita hari ini sudah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya telinga nih. Bahasa Arabnya telinga apa? Udhunun. Ya. Kalau orang yang tuli ada summun, bukmun, umyun. Summun itu apa? Bukmun, buta. Umyun, tuli. Jadi Allah Subhanahu wa taala gunakan ya kalbu kita untuk connect, mengkonfirmasi bahwa ada nggak iman itu masih dalam hati kita. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat apa? Pakai jamak yaitu azan 5 kali. Sehari ini diulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dalam salat kita membaca apa? Namanya doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada Allahumma ba'id, ya kan? Ada yang memakai apa? Wajjahtu wajhiya. Dimulai dengan kalimat Allah. Allah, Allah, Allah. Selalu diucapkan Allah. Kira-kira ada getaran enggak di dalam hati kita? Jangan-jangan kita biasa aja mendengar kalimat Allah gitu. Kita lagi duduk di kedai kopi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang yang sedihnya apa? Kayak nggak dengar dia, cerita terus. Nikmat cerita tadi nggak diputuskannya, ya kan? Tapi kalau orang yang sudah agak-agak naik sedikit lah imannya tadi, agak naik sedikit ya kan? Oh ya, waktu mendengarkan itu, dengarkan yang lain untuk dia azan, menghargai azan. Habis itu ngobrol lagi dia buka gitu. Nunggu apa? Nunggu iqomah, belum iqomah katanya. Belum mau sholat? Belum sholat, tidak mau iqomah baru kita berangkat katanya. Nah, itu udah agak pertengahan sedikit. Kalau yang sudah mantap bagaimana? Sudah tinggi keimanannya itu? Belum azan lagi. Ditanya hari ini zuhur jam berapa ya? Jam berapa azan? Oh, Masya Allah. Sudah siap-siap dengan mandi, jusuk gigi dan segala macamnya. Ini enggak, baru-baru kan pergi masjid terus. Orang samping pun pening, Bapak nih kok samping saya pula gitu kan. Begitulah. Dan itulah konfirmasi iman tadi. Betul enggak di dalam hati kita masih ada iman? Wah, itu contohnya, contoh terbesar hari-hari yang kita lakukan. Di dalam hati kita ini ada getaran. Getarannya bukan getaran yang biasa. Getar hati saya Pak Ustadz. Kenapa? Cantik kali dia. Misalnya kan. Lain lagi getarannya. Atau kalau cewek ganteng kali dia gitu kan. Kayak orang-orang Arab gitu. Emang kalau orang Arab sama Indonesia keren orang Arab? Belum tentu. Masih ada orang. Kadang orang-orang kayak gitu dibutakan kenapa? Harus mancung hidungnya. Kadang-kadang mancung itu payah. Kan waktu mau minum terantuk duluan dia. Misalnya ya. Coba tes ya kan misalnya. Beruntung juga jadi PC-PC segini. Iya, Masya Allah. Sih ada untungnya kan. Di Indonesia kan kayak gitu, ada untungnya. Semua ada untungnya ya.
Jadi panggilan azan itu ya bukan hanya sekedar untuk peringatan sholat. Tapi apa? As-shalah dihubungkan dengan apa? Silah. Penyambungan. Dengan siapa? Antara hamba dan Rabb. Bahkan sholat itu dinamakan lagi adalah bimakna ad-du'a. Kenapa disebut doa? Karena mengkoneksikan sang peminta itu kepada Rabbul Alamin. Makanya kita nggak boleh sombong. Kadang-kadang kita kan habis-habis sholat itu lupa untuk berdoa. Walaupun ada khilafiyah istilahnya mengatakan apa? Nggak boleh zikir jahat. Ada yang mengatakan zikir itu sir. Gara-gara sir, keseringan sir, lupa dia zikir. Atau ketiduran ya. Udah keenakan. Ini kadang-kadang. Makanya para ulama itu menjelaskan ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah zikir kuat, ya kan? Untuk apa? Untuk taklim namanya. Untuk taklim. Ada orang yang mungkin nggak tahu dia zikir caranya bagaimana. Ya, maka zikirnya agak dikuatkan sedikit tanpa mengganggu orang lain. Itu lihat kondisi juga. Kadang-kadang orang terlalu semangat, harus zikir kuat nih Pak Ustaz. Di belakang orang yang sedang sholat jamaah lagi mungkin ada musafir datang. Sehingga dibaca Pak Imam itu baca Fatihah juga. Orang lagi sholat baca Fatihah. Akhirnya apa? Terikut-ikut jadinya kan. Jadi mengkondisikan seperti ini penting sekali. Bukan hanya sekedar nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lihat dulu. Kalau memang keperluannya itu taklim, anak-anak kita ajarkan bagaimana zikir. Ya kita zikirkan dengan kuat. Tanpa harus mengganggu orang lain. Kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala banyak ya mencantumkan doa-doa para nabi. Rabbana taqabbal minna. Ya kan? Minna itu berarti apa? Pakai jamak rame-rame. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman. Banyak dipakai doa-doa pakai itu. Sehingga apa? Sehingga kita terkoneksi dengan sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang seperti itu kita melihat hal sepele, tapi gara-gara itu bisa membuat kita apa? Terkikis iman kita, enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sering zikir, sir-sir aja segala macamnya, sehingga kita lupa dengan berdoa. Maka minimal ya, doa itu bukan hanya setelah sholat saja. Keluar rumah kita doa. Ingin kita naik kendaraan doa. Semuanya. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk berdoa. Bahkan ketika melihat orang yang mungkin dalam kemaksiatan, harus ada doa. Rabbana yahdi. Ya Allah berikan dia petunjuk. Bukan kita marah-marah, kesel dan segala macam enggak jelas. Tapi kita selipkan doa. Maka apa? Terhubung dengan kita, dengan Allah. Ya. Jadi ada doa-doa yang diselipkan itu untuk apa? Untuk menyambungkan diri kita, mengkoneksikan, mengkonfirmasi keimanan kita kepada Allah SWT, bahwa di dalam hati kita ini ada iman. Itulah yang seperti baginda Nabi SAW ya, sampaikan tentang apa? Hadis tentang melihat kemungkaran itu. Mana? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa in lam yastati' fa bi lisani, belum qalbi. Yang terakhir baru fa in lam yastati' fa bi qalbi. Dzalika aful iman. Kaitkan dengan iman itu. Maka lihat orang tadi, jangan melihat hanya sekedar apa? Kita mencaci, mencela dan segala macam, enggak. Kita doakan. Maka hari ini sudah mulai di mana-mana disiarkan, disampaikan tentang apa? Bahwa ketika melihat ada sesuatu, ajak dengan kasih sayang. Doakan dan segala macam. Janganlah melihat misalnya bagaimana Pak Ustadz, kalau saya itu kerjaan saya ngelawak. Ya kan? Kalau ngelawak itu, kalau para ulama mengatakan apa? Kathratud dhahk tumitul qalb. Banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Lalu kemarin ada ulama yaitu Habib Umar datang ke Jakarta, ditanya sama artis itu, kira-kira kalau dibilang nggak boleh kamu ceram, ngelawak, itu mematikan hati dan segala macamnya.
Kira-kira apa tanggapannya? Lemas kawan juga. Tapi apa jawaban beliau? Niatkan di dalam hatimu kamu untuk membahagiakan hati orang lain. Allahu Akbar. Dibawa ke situ. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dia untuk dekat dengan Islam, dekat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkoneksinya itu tadi. Cuman kadang-kadang kita terlalu keras. Terlalu apa? Terlalu melihat itu tadi sebuah yang harus nggak boleh sebetulnya. Padahal dia mungkin ingin juga, tapi keterbatasan ilmu dia cuma bisa ngelawak gimana. Yang lainnya nggak bisa, suruh nyangkol ke sawah nggak sanggup, ya kan? Cuman bisa ngelawak. Maka dibawa ke situ sampai apa? Sampai terkoneksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hal-hal itu bisa kita koneksikan itu kalau karena apa? Karena kita sudah punya sinyal, sudah punya cahaya di dalam hati kita. Semua manusia seperti itu. Jadi walaupun dia sudah bertatu, kalau hari ini kan ada orang bertatu, kalau dilihat dengan dari segi apa? Syariatnya, sah nggak sholatnya? Gimana dia mandi nanti, ya kan? Mandi junub dan segala macam nggak sah katanya. Bagaimana melihatnya? Berarti dia nggak sholat terus. Jadi nggak sholat terus. Kenapa? Belum hilang tatu saya. Siapa yang menanggung dosanya? Nggak ada yang berani. Tapi suruh dia datang, ya kan? Datang ke masjid sholat. Sambil kita ajak pelan-pelan bagaimana dia bisa menghapus tatunya itu. Nah, jadi dengan kasih sayang kita ajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada doa tadi. Maka ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengkoneksikan ya sang pencipta pada Allah Subhanahu wa taala ya, masalah apa nih? Kalimat pertama yang disebutkan dalam kalimat Allahu Akbar. Jadi cerita dengan tentang getaran ini tadi, getaran ini ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala hatinya akan bergetar. Bergetarnya tapi beda. Ya. Orang yang takut, ya. Kalau tadi getarannya getaran kasih, getaran sayang, getaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut itu ada getaran enggak? Ada getarannya. Orang yang mencuri itu ada getaran enggak? Ada. Tambah lagi orang yang nggak bawa SIM dan STNK, lupa Pak polisi di simpang. Semakin bergetar dia kan. Simpang apa tuh? Simpang pos atau simpang apa sebelumnya? Simpang Masjid Raya itu. Dan yang luar biasanya, incarannya itu kebanyakan mak-mak. Kok bisa? Karena mak-mak getarannya lebih luar biasa deh. Kalau laki-laki sok gaya aja ya, padahal hatinya tapi kalau mama nggak terpancar daripada matanya, apa? Gak salah tingkah udah salting gitu kan. Bawa pun macam-macam mau jatuh begitu ya. Jadi getaran juga dia. Tapi getaran ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, didengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarnya dengan kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Apa yang pertama itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi yang pertama yang dicintai, yang paling dicintai dalam hatinya itu adalah Allah dan Rasulnya. Daripada yang lainnya, daripada emak, ayahnya, kekasihnya, pujaannya, tahapa suaminya, segala macam buah hatinya. Ya kan? Kalau kita hari ini macam-macam berat ini. Ya kan? Macam-macam berat. Gimana beratnya? Misalnya ayah-ayah nih. Ayah anak-anaknya lagi nangis, tapi datang panggilan azan. Kira-kira anaknya dibiarin, ditinggalin sholat, atau dia nggak sholat di rumah gara-gara anaknya nangis? Sering daripada nanti ribut-ribut di masjid, ya pakai alasan yang manis sekali alasannya.
Daripada nanti ribut-ribut di masjid, nanti nangis dia recok di masjid, katanya udahlah saya sholat di rumah aja. Jadi kalah dia, ya kan, kalah dia dengan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dia bilang tadi nggak dapat halawatul iman tadi. Yang kedua apa? Wa ayyuhibbal mar'a, ya, dia mencintai seseorang karena Allah. La yuhibbuhu illallah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai suami kita pula. Ya ustazah yang mencintai suaminya, ya. Itu kan masuk mencintai kayak bilang Bunda Eli kemarin, ya kan? Pisang makan pisang gitu istilahnya, kan? Jadi ustazah mencintai suaminya karena Allah. Dan begitu juga kita sebagai suami mencintai istri karena Allah. Kalau dia salah, tegur karena Allah, bukan karena ingin kita, enggak. Keluar dia, nampak auratnya, kira-kira kita biarkan enggak? Enggak. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan itu. Jadi standarnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai dia karena Allah. Macam mana lagu juga jadi. Gimana lagunya? Ya Allah. Ya. Maka ustazah yang dimuliakan Allah SWT sampai kita di akhir, ya. Jadi kita tahu, ya kan, ilmu tentang iman dan segala macamnya, tapi enggak dilatih. Makanya sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu menu untuk kita dilatih iman kita nih. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ilmu. Yang ilmu yang baik kepada kita, bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu baik? Ya, kecuali harus dilatih. Dilatih dengan memperbanyak amal soleh, perbaiki ya. Maka ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu kalau dia tidak diamalkan, maka dia akan jadi lemah. Tapi kalau ada ilmu kita, ilmu tentang sesuatu, tapi kita amalkan, itu akan menjadi kuat sekali. Contohnya kan, misalnya kita sudah belajar ilmu tajwid, ya kan? Hari-hari kita belajar tajwid nih, tapi kalau kita tinggalkan, nggak pernah kita ngajar dan segala macamnya, maka kita akan lupa, lemah dia. Tapi kalau hari-hari, matan jazari itu sudah luar kepala. Luar kepala, luar ingatan pula lagi, ya kan? Bab makharijul huruf itu sudah istilahnya habis bangun tidur pun disuruh baca sudah bisa dia. Karena hari-hari itu diulang aja. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Hari-hari dibaca. Akhirnya apa? Kuat. Begitu juga iman di dalam hati kita harus dilatih. Nggak boleh hanya sekedar diam saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya ibadah. Itu dilatih. Kemarin ada cerita istilahnya apa? Cabang-cabang ibadah. Ibadah itu apa? Maka ibadah itu adalah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menguatkan iman. Dan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amal juga nih, perbuatan, tapi ada yang dinilai baik, ada yang enggak baik. Yang baik itu namanya amal soleh. Maka inilah yang sering dikaitkan dengan iman dan amal soleh.
Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Seperti salat misalnya, alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Setelah iman langsung amal saleh ini untuk melatih. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah dilatih, ini akan menjadi panduan kepada setiap gerak-gerik kita. Kalau kita mau melihatnya karena Allah. Mau melangkah karena Allah. Berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah apa? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Jadi mata kita memandang yang baik-baik itu adalah panduan dari iman kita. Maka ada istilah apa? Melihat kita ini ada melihat sesuatu yang istilahnya dianggap budaya. Ya kan budaya. Kalau kita lihat di Indonesia ini berapa banyak bedanya budaya. Budaya kita di Aceh nih sama orang Pak sama enggak? Beda. Sama orang Papua sana beda dan segala macamnya. Belum lagi nanti kita tarik lagi ke luar negeri. Orang timur sama orang barat. Mereka pakaiannya gimana? Bagi mereka biasa. Tapi bagi orang yang punya iman, ini akan menjadi paduan. Yang dimana dia melihat itu karena Allah. Artinya apa? Dia melihat ketika melihat sesuatu yang enggak baik, dia palingkan wajahnya. Mana ayat yang kemarin dibaca Buddha ini kemarin? Dalam surah An-Nur itu, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Kalau mukminat lebih banyak lagi, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Panjang sekali tentang mukminat. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengekang perempuan, enggak. Tapi ingin menjaga marwahnya perempuan. Tapi kemarin ada pertanyaan Ustaz yang luar biasa kemarin nanya, kan sulit menjaga anak laki-laki daripada anak perempuan. Dibantah sama beliau. Menurut hadis ini katanya, ya ada. Ustaz juga. Kan itu enggak cocok. Kenapa? Kalau dalam hadis itu 3 orang laki perempuan itu sulit katanya. Oke, diskusi sama Ustaz Hamdi kan, Ustaz Hamdi mengatakan mungkin asbabul murudnya. Turunnya waktu itu pada zaman jahiliyah kan anak-anak perempuan itu dikuburkan hidup. Makanya banyak bersabar. Atau yang kedua mungkin bisa dipandang dari apa? Daripada pada masa itu ya sampai masa sekarang menjaga anak perempuan itu lebih sulit karena apa? Kalau bahasa istilahnya Bunda Eli kemarin kan istilahnya lepas kali ya kan, terkejut-kejut kita. Tapi memang harus seperti itu untuk menghentikan bahayanya. Alhamdulillah kita bilang mohon maaf, kalau laki-laki ini, ya kan, kalau dia pun berzina, ada yang tahu nggak dia berzina? Enggak. Tapi kalau perempuan langsung ketahuan. Itu tadi menjaga itu perlu kesabaran itu ya tadi. Sulitnya menjaga perempuan, maka perempuan ini dikurung di rumah. Kenapa aku harus dikurung di rumah? Menjaga itu tadi. Datang sekarang nggak dilawan. Jam 1 malam masih berkeliaran dan segala macamnya. Ketika melanggar yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu terjadi kerusakan. Dari mana kita melihatnya? Dimulai dari mata. Kalau ada orang istilahnya buta ya kan? Ada orang istilahnya pakaiannya seksi, ibu-ibu tuh, ya ibu-ibu sana, bukan seksi. Kira-kira dia bernafsu nggak? Nggak ada. Kenapa nggak nampak sama dia? Tapi kalau orang sudah punya pandangan iman, jadi standarnya beda. Melihat itu yang nggak boleh itu bukan karena dia nggak suka, enggak, tapi karena ingin menghormati Sang Pencipta mata ini. Ingin menghormati apa? Sang Pencipta yang menciptanya. Bagaimana kita melihat sesuatu yang kotor, yang nggak bagus dan segala macamnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menitipkan mata kepada kita dan Allah tahu tentang apa yang kita lakukan.
Ya kan, kalau kita sesuatu mungkin malam hari nggak ada orang dan segala macamnya, bisa kita lakukan. Tapi keimanan ini tadi akan mengatakan tidak. Nah, mengatakan tidak. Inilah salah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia di tahta arsy. 7 golongan. Salah satunya apa? Orang yang diajak, ya kan, berzina oleh orang yang cantik dan hartawan, tapi dia mengatakan apa? Ini akhafu. Sanggup nggak kira-kira kita Ustaz? Ya kan? Malam-malam kita naik kereta di tengah jalan kan, yuk bang katanya, gratis misalnya gitu kan. Misalnya sanggup nggak kita gitu. Misal depan orang ramai, enggak lah, segala macamnya, belum tentu. Cantik pula dia kan, rambutnya merah-merah belita gitu, segala macamnya kan, belum tentu. Itulah namanya maka dari mata, telinga, ya, dari penglihatan dan pendengaran, turun ke tangan dia, ke kaki dia, semuanya gerakan ini menjadi panduan atas panduan Allah Subhanahu wa taala. Itu panduan iman. Bukan untuk dia tuh nggak mau, enggak, tapi karena apa? Ingin menghormati sang pencipta. Dia nggak berani ngambil bukan karena dia nggak bisa, bukan dia nggak bisa, bukan nggak berani, nggak korupsi, itu bukan nggak bisa, enggak, karena menghormati sang pencipta tangan ini agar bagaimana dia bisa terjaga. Maka itulah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya iman dalam hati kita perlu dilatih hari-hari. Alima ya'lamu, amila ya'mal. Dekat sekali. Cuma apa? Didekatkan lagi huruf mim tadi dari alima, ya kan? Didekatkan lagi kepada amila. Untuk apa? Mendekatkan, menguatkan daripada ilmu yang dia punya. Jadi hari ini kan udah punya iman kita nih, ya kan? Bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa iman kita harus kuat tadi? Dengan beramal soleh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Hari-hari kita baca Quran, ternyata ya Allah Subhanahu wa taala inginkan iman kita ini terus meningkat. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dihadirkan ya dalam suatu lembaga yang hari-hari sibuk dengan Al-Qur'an. Ya, sibuk dengan ilmu. Itu yang menguatkan kita tentang iman ya tadi. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengabadikan ilmu ini ya, dan amal ini serta iman ini di dalam hati kita ini sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu yang pertama apa? Iman kepada Allah. Rukun Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kita awali kehidupan ini dengan apa? Rukun iman tadi, dan kita konfirmasi di akhir hayat kita nanti insyaallah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang dijanjikan Allah SWT, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Kasih kabar gembira sama orang-orang beriman dan beramal saleh itu, mereka akan diberikan surga. Semoga Allah SWT mengaruniakan itu dalam hati kita. Semoga Allah SWT mengekalkan hidayah dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah kepada umat seluruh alam insyaallah. Yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang berkenal dengan Islam, belum kenal dengan Islam, beriman kepada Allah SWT. Kita doakan agar mereka juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin kita sampaikan hari ini. Insyaallah nanti kita buka sesi tanya jawab, nanti kita akan kembangkan insyaallah bila sesi tanya jawab. Ada pertanyaan saudara?
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya juga nih. Balik lagi kayak kemarin. Saya nanya ya, kalau seandainya ada orang yang belum Islam dia, yang belum Islam, belum beriman, lalu dia meninggal sebelum balik dan akil, belum masuk surga atau masuk neraka? Asik, urusin kamar mandi jadi. Saya kira mau jawab. Baik, kembali kemarin mengingatkan, ada ustazah kemarin nanya kenapa usaha tidak mengkhianati hasil. Ada yang nanya kepada Ustaz? Enggak ada? Ada? Di luar? Oh, nggak jadilah kita bahas. Nggak ada. Itu kan ingin apa? Mengkoneksi kepada iman kepada qadha dan qadar, takdir ya. Ya kita semua kan sudah dituliskan takdirnya. Jadi seakan-akan apa? Orang yang berusaha itu ya. Orang berusaha itu dia mengatakan apa? Ingin merubah takdirnya, enggak. Dia tidak merubah takdirnya. Tapi dia apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini dia bilang kan ada orang tidur-tidur, apa-apa lah, memang ginilah takdirku. Dibandingkan apa? Oh, saya harus ngaji. Saya harus kerja. Saya harus seperti ini, seperti itu segala macamnya. Sehingga apa? Dia menjadi orang yang sukses. Kira-kira dia berubah takdir enggak? Enggak. Tapi dia apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha ya kan, berikhtiar dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dia apa? Bisa sukses. Ya kan? Bukan berarti dia merubah takdir. Yang enggak boleh itu apa? Dua golongan itu, yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadari. Kalau gitulah ada takdirnya Pak Ustaz. Jadi nggak usah usaha-usaha lagi. Udah begitu takdirnya. Atau yang kedua, dia berusaha tapi meyakini apa? Kesuksesan itu gara-gara dia yang bekerja. Itu yang nggak boleh. Jadi Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita kan disuruh apa? Untuk berhusnuzon kepada Allah. Baik. Nanya Ustaz. Jangan payah-payah ya. Masya Allah. Bagaimana kiat-kiat menaikkan iman? Masya Allah. Ketika sudah berada di posisi di mana kiat-kiat menjaganya. Terus sebenarnya bagaimana ketika kita iman kita tuh melemah, turun, gitu. Karena kita hari-hari kita mengajar anak-anak yang begitu loh. Keadaannya ya. Terus gimana kita mau transfer itu ataupun mau ajarkan itu ke anak-anak dengan kita sendiri lemah. Iya, Masya Allah. Itu yang saya alami saat ini. Ya, Masya Allah. Pertanyaan sederhana ya, tapi panjang lah Pak jawabannya. Karena disuruh tanya kiat-kiat. Kalau kiat-kiat untuk menaikkan iman tadi, ya seperti yang kita sudah bahas barusan, yaitu dilatih dengan amal-amal soleh. Jadi puasa ya kita lakukan Senin Kamis itu, misalnya puasa Senin Kamis,
ya kan? Itu salah satu kiat untuk menaikkan iman. Sehingga apa? Kita tahu bahwa orang puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapas dan haus, ya kan? Dia kan nanti harus ada apa lagi? Menahan lisan. Ada istilahnya orang puasa kering. Puasa kering dan puasa basah. Kering dosanya juga ada. Dosa kering dan dosa basah juga. Artinya apa? Ada kadang-kadang puasa tapi lisannya ghibah dan segala macam. Matanya nggak terjaga. Lihat sana, lihat sini, celinguk sana, celinguk sini. Tapi dengan puasa bagaimana dia menahan itu tadi? Nggak ngomongin orang, ya kan? Dia bisa menjaga pandangan ketika lihat sekali, astagfirullahaladzim. Jangan lihat lagi. Langsung tunduk pandangan. Asbab apa? Dia puasa. Lalu apa lagi? Setelah dia puasa, dia merasa bahwa apa? Bahwa yang memberi lapar itu, yang mengenyangkan itu, ternyata orang yang lapar itu lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kalau kita kenyang, Ustaz, apalagi kalau lagi banyak duit, pikiran kita tak kemana-mana aja. Oh, mau ke Singapura lah bentar nih. Karena banyak duit, ya kan? Kadang-kadang nggak perlu. Kemana nih? Mau ke Korea katanya. Apa ditengok di Korea? Tengok itu kunci-kunci banyak gembok-gembok di jembatan. Tapi kalau kita lapar, duit pun 5.000, itu pun sobek sebelah, ya kan? Harus pakai pelasiban, ya kan? Oke, mana Mas? Terpikir dia mau jalan-jalan enggak? Yang terpikir dia apa? Mau sholat dulu, minta sama Allah. Mau doa lagi, ya kan? Begitu dia, mendekatkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia dalam sujud dia, ya Allah lapar ya Allah, ya kan? Di rumah beras pun kita tinggal 2 muk lagi, orangnya 10 orang. Maka dengan itu mendatangkan apa? Menaikkan iman dia. Naik. Itu baru puasa kan? Belum lagi sholat nanti, belum lagi qiraatul Quran dan segala macam-macamnya. Belum lagi membaca Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya, maknanya, Masya Allah. Itu menaikkan iman. Lalu pertanyaannya, kalau kita lagi turun, Pak Ustaz, lagi turunnya gimana? Nah, itu tadi makanya ada istilahnya apa? Mengkonfirmasi. Hari-hari kita tanyakan. Hari-hari harus ada pertanyaan pada kita nih, ngaca kita. Gimana iman kamu hari ini? Tanyaan. Gimana iman kamu hari ini? Mulanya bukan orang lain. Jangan sama kawan, tapi tanya sama diri sendiri. Berapa kali hari ini kalau laki-laki tinggal sholat jamaah di masjid? Oh, sampai segitu-gitunya. Apa untuk apa? Untuk menyadarkan diri kita ini bahwa kita masih punya Tuhan. Masih punya Rabbul Alamin, masih punya Allah. Yang harus kita apa? Yang harus kita sembah, yang harus kita berikan yang terbaik. Jangan kepada atasan aja kita yang berikan yang terbaik. Ya kan? Tapi kepada Rabbul Alamin, itu Allah. Jadi hari-hari kita ngaca aja. Hari ini udah ngaca. Ngaca, nyisir aja rupanya. Nggak pernah nanya kan, hari ini gimana imannya? Mau tidur tuh gimana hari ini Allah? Dan orang-orang yang kuat iman tuh akan mengatakan apa? Dia nggak akan tidur kecuali setelah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Doa segala macamnya. Dia tutup kalimatnya apa? Dengan kalimat La ilaha illallah. Karena dia yakin bahwa Allah SWT bisa saja kapan saja mengambil nyawanya. Oh, jadi itulah. Jadi ketika kita sudah melemah, ya kan, malas-malas dan segala macamnya, ngaca kita. Tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau nanya ke orang lain nggak bisa jawab. Dan nggak ada yang tahu gimana posisi iman kita hari ini. Maka gimana, ya kan? Seperti yang kita sering ulang-ulang, gimana kita akan mentransfer, ya kan, keimanan kita kepada anak didik kita ini tadi. Kalau kita nggak maka tadi sebelum kita berangkat ke sekolah, tanya dulu, ngaca dulu kita. Itu apa? Menaikkan gairah iman kita ini tadi, agar kita betul-betul memiliki iman yang kuat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari wa ala rabbihim yatawakkal. Setelah dia berikhtiar dan segala macamnya, akhirnya dia akan mengatakan apa? Bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan mudah bagi dia, ya kan? Karena kalau istilahnya sudah hari ini agak mudah kita. Kenapa? Karena orang-orang alim semua nih. Nah, orang-orang alim minal ulama, wasyayikh minal syekh minal masyayikh, insyaallah. Enak bilangnya gitu. Tapi kalau orang yang awam mungkin lain lagi jawabannya, Ustaz. Lain lagi jawabannya. Tapi itu tadi salah satu trik-trik ya, cara-cara agar bagaimana kita nih iman kita terus meningkat. Ketika iman kita menurun, bagaimana sih kita harus bersikap gitu. Apa kita harus tidur gitu kan? Tidur. Berharap apa? Berharap nanti waktu bangun Allah SWT naikkan iman kita tadi. Akhirnya bukan meningkat. Gitu dia. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz sudah? Apa kita tutup dulu? Sapanji, hunaka soal? Sapanji? Boleh. Tapi jangan tanya skor ya, saya kan nonton bola ya kan. Hah? Masalah bayi tabung. Jadi beberapa hari kemarin saya diskusi lah. Masalah bayi tabung. Saya tahu Pak, secara Iya. jadi bayi tabung ini ternyata jadi bayi tabung ini mohon maaf jadi beli dari laki itu ya. Iya. Kemudian dimasukkan ke alat karena memang dari perempuan ini kurang bagus jadi dimasukkan ke alat itu. Kemudian setelah diteliti dari benih itu ada 4 yang terhasil jadi apa embrio. Jadi setelah ada hasil itu kemudian si yang apa nih yang punya benih ini mau cuma 1 aja hasil itu udah 4 bulan. Kalau dalam hadis itu kan 4 bulan itu udah cukup. Iya betul. Jadi dia ambil hanya Satu saja. Dia ingin laki-laki. Jadi yang ketiga ini dibiarkan itu aja Pak. Allah. Jadi terjadilah yang tiga ini seperti dijual atau dimasukkan ke Orang lain itu ya Allah. Mungkin Ustaz ya mohon maaf dari si lelaki dibiarkan itu saja. Itu bagaimana dalam fikih? Masya Allah. Dan sekarang masih ada enggak? Ya, saya ada. Sabar dulu. Ustaz Andi, Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sulit Ustaz. Nah, saya bukan ahli fikih tadi kan. Nah, jadi cucu ada Ustaz Awalul Zikri ya kan. Masya Allah. Kita melihatnya sekedar dari segi yang lain ya. Firman Allah Subhanahu wa taala min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Jadi sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala
sangat marah. Ya kan dalam surah Nisa itu kan Allah SWT sampaikan sampai akan dimasukkan ke neraka jahanam seorang pembunuh. Jadi kalau satu orang membunuh satu orang lainnya, ya, maka ganjaran nggak ada lain, langsung masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Kenapa dua-dua masuk neraka? Iya, karena kalau ada kesempatan, dia pun akan bunuh juga. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Ibaratnya kalau bunuh satu orang itu, faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi seakan-akan dia sudah membunuh manusia semua. Karena apa? Karena nanti dari dia nanti akan lahir anak. Dari dia nanti akan lahir cucu, cicit dan segala macam. Kalau kita putus tadi jalurnya, maka selesai. Jadi seakan-akan bunuh manusia semuanya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi perkara itu memang enggak dibolehkan. Ya haramkan ya. Karena itu tadi, karena bisa membunuh benih-benih itu tadi. Jadi apa? Jadi mendapatkan dosa yang besar. Jadi kalau terkait istilahnya apakah nanti benih-benih itu nanti akan disambungkan ke orang lain dan segala macamnya itu itulah kalau dari segi fikihnya saya nggak berani jawab karena saya bukan pakarnya. Bisa jawab rupanya salah. Makanya kalau nggak tahu bilang la adil. Ya, nggak tahu. Nanti kita insya Allah kita akan diskusikan sama pakarnya. Karena zaman sekarang ini itu seiring perkembangan zaman itu macam-macam. Itu kan kalau dilihat sudah keluar dari fitrahnya. Seharusnya anak itu berada di dalam janin tempat yang aman dan segala macam dibuatlah kayak gitu. Ya kan? Diolah-olah dan segala macamnya. Seakan-akan mereka itu sudah hebat. Tapi kalau Allah SWT mengatakan tidak dititipkan ruh dan segala macam, itu ingin menguji keimanan kita. Nah, kalau kita punya iman, nggak berani rasanya kita berbuat seperti ini. Karena apa? Kita menghormati sang pemilik janin tersebut. Sang pemilik apa tadi? Benih tadi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu juga panduan agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki iman. Kalau memang terjadi itulah tadi yang akan dibahas para ulama hari ini, ya kan, sehingga dapat daripada hukumnya tersebut. Apakah itu haram? Apakah itu boleh? Apakah itu nanti dimasukkan ke dalam yang syubhat-syubhat dan segala macamnya. Maka insya Allah kita akan cari juga pertanyaan soal itu, ya kan, jawaban itu. Sehingga apa? Menambah ilmu pada kita. Sehingga kalau ada pertanyaan bisa kita jawab. Sehingga ketika ada istilahnya pertanyaan seperti itu bisa kita sadarkan orang itu agar tidak usah melakukan hal tersebut. Itu demi kebaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bahasa. Kenapa disebut pakai ibu artinya adalah neraka. Ya. Kenapa enggak seperti ayat terakhir Masya. Kenapa kata-katanya harus umur saja? Kan ibu. Ya.
Masya Allah. Ya, pertanyaan yang berkait dengan bahasa dalam Al-Quran itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam surah Al-Qaryah, ya kan? Ancaman bagi orang-orang yang jadi mereka itu akan fa ummuhu hawiyah, akan apa? Akan dikembalikan. Ya. Kembalinya ke neraka hawiyah. Mengapa digunakan kalimat ummuhu? Sedangkan terakhirnya Allah SWT sampaikan narun hamiyah. Dari ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahasa Arab ini kan kosakatanya sangat kaya sekali. Ada kadang-kadang satu kata itu bermacam makna. Ya. Bermacam makna sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Al-Qur'an sangat-sangat istimewa, mukjizat. Sehingga orang yang pandai sekalipun, syair dan segala macamnya dikumpulkan satu dunia nih untuk membuat satu ayat saja nggak sanggup. Jadi begitulah, mengatakan apa? Bahasa dalam Al-Quran ini adalah mukjizat. Wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tandingan. Mengapa menggunakan seperti ini dan segala macamnya? Nah, ini perlu penjelasan tafsir. Yang dijelaskan apa? Dari segi bahasanya saja ingin mengatakan bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu sangat kaya. Jadi bisa saja ummuh itu bisa menjadi bahasa ibu, ya kan? Bisa menjadi kalimat apa? Akan dikembalikan. Mengapa pakai kalimat ummu di sini? Ternyata itu bisa dikaitkan. Nah, bisa dikaitkan dengan kata-kata umum. Dan jelas apa? Yang jelas menerangkan bahwa Al-Quran itu kalimatnya sangat kaya. Wallahu a'lam. Itu saja Ustaz saya kita ketahui. Nanti insyaallah kita akan lihat tafsirnya lagi. Mengapa pakai kalimat umumnya apa? Ada penjelasan yang lebih kaya lagi, ya kan? Karena menurut Al-Quran sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Yang kita lihat mungkin hanya sekedar kalimat biasa, tapi kalau kita kaji dalam tafsir, ya kalau kita buka tafsir Al-Munir saja, ya tafsir Al-Munir kaya sekali. Bisa dilihat dari segi balaghahnya, bisa dari segi nahwu dan sorofnya, bisa dilihat dari ilmu mantiknya, ya kan, dari segi akidahnya dan segala macamnya. Sehingga bisa kaya, satu kalimat itu bisa terkait kemana-mana. Masya Allah. Yang jelas ingin di sini disampaikan itu ancaman yang sangat berat bagi orang-orang kafir, orang-orang yang nggak mau beramal soleh, yang nggak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ujung-ujungnya mereka akan dicampakkan atau dimasukkan, ya, ke dalam api neraka. Wallahu a'lam.